dua orang ini nantinya akan bertanya masing-masing bagaimana sih cara nge-treat cewek mereka. Mulai dari lo nih, cara nge-treat cewek menurut lo kayak gimana? Cara mendekati. Ya, cara nge-treat. Cara mendekati wanita itu dekatin dulu supaya dia teh bikin si cewek itu terbiasa sama kita. Deketin terus, dia ngobrol, bikin dia nyaman, cerita apa-apa. Ya, kasih perhatian kecil yang bikin dia tuh jadi gimana ya, yang ngerasa nyaman lah sama gue gitu. Kira-kira jangka waktu yang lo butuhkan ketika lo nge-treat cewek dan lo ngedapetin cewek itu berapa lama? Paling lama. Paling lama itu berapa ya? Sebulanan lah paling lama, nggak terlalu lama sih. 2 bulanan kalau salah. 2 bulan 2 minggu 2 bulan lagi. 2 minggu paling lama Untuk buat mendeketin sih, maksudnya udah dari 2 minggu itu kan kita ngeliat respon si cewek itu gimana sih ke kita. langsung bisa dapat tuh. Enggak, tergantung si respon ceweknya tuh gimana. Dia tuh ngerasa misalkan lu cocok sama ceweknya dan lo kira bisa nerusin, lo digas aja per 2 minggu itu lo kira-kira bisa dapetin atau enggak? kalau tergantung situasi sih, balik lagi gimana, tergantung si respon ceweknya ke kita gimana. Oke. Jadi untuk ngedeketin cewek itu lo membutuhkan jangka waktu 2 minggu. Dan kira-kiranya kalau misalkan ceweknya cocok, lo bisa langsung ngedeketin gitu Ya. di jarak 2 minggu. Oke. Sekarang mulai posisinya lo ketika nge-treat cewek itu kayak gimana? Ya bikin dia kayak princess aja gimana, jadiin be something special, ya selalu ada buat dia, dengerin curhatan dia. Kecil banget aja. Terus Nanti juga kalau misalkan udah nyaman gak bakal kemana. ya terlihat ya guys, di sini gue lagi berada di tengah-tengah antara fuckboy dan softboy. Caranya gini, si goblok ini nih, fuckboy ini nih, posisinya deketin cewek, kasih perhatian, nyaman, 2 minggu kena dan pasti kena. Tapi ini softboy, anjing, ini gue kurang percaya sih lo softboy, bangsat anjing. Tapi dia benar kalau misalkan dia nge-treat cewek itu caranya bikin dia kayak princess, santai kayak gitu ya. Santai bos. Oke. Menurut kalian, ini mau siapa dulu yang jawab? Lu bisa bebas ya. Menurut kalian antara fuckboy dan softboy itu kira-kira yang paling baik atau yang paling bagus itu yang mana? Di antara 2 pilihan itu. Ya, ada 2 pilihan. Lo, mulai dari lo aja lagi. Kalau gue mah jelas lebih, kalau dari antara 2 itu lebih nggak lebih baik sih maksudnya. Lebih bagus. Nggak lebih bagus juga maksudnya. Kalau dibandingin di antara buruknya, lebih buruk softboy daripada fuckboy. Buruknya menurut lo? Softboy. Menurut lo ya softboy. Ya softboy itu Lebih banyak tersakiti. nggak ngedeketin cewek. Si cewek itu dibikin spesial banget sama si cowok itu. Dan sudah itu teh, ya udah kalau dia tuh udah jatuh jadi oh ya udah gitu, ditinggalin gitu aja, atau enggak ya dicuekin lah gitulah. Jadi menurut lo softboy itu kalau ketika dapat cewek langsung bisa balik gitu. Maksudnya balik kanan, bisa balik kanan. Maksudnya balik kanan itu kalau misalkan ceweknya dapat lalu tinggalin. Gitu kan menurut lo? Menurut lo apakah softboy seperti itu? Enggak juga sih. Jadi saya sebagai softboy nggak kayak gitu. Menurut lo antara fuckboy dan softboy itu kira-kira nih yang paling baik atau yang paling bagus yang mana? Soft sih. Soalnya aku suka yang lembut-lembut. Oke, softboy. Jadi namanya softboy. Kenapa menurut lo softboy lebih baik atau lebih bagus daripada fuckboy? Jelas nggak terlalu bercabang. Bercabang ada, cuman nggak terlalu bercabang kayak fuckboy. Kalau fuckboy terlalu bercabang bos. Oke. Menurut lo definisi fuckboy itu menurut lo kayak gimana? Ya kalau menurut aku ya, jadi si fuckboy itu kayak nge-treat cewek, hampir mirip-mirip, cuman dia tergantung sikon juga.
ada yang dipakai ada yang enggak, dipakai. tapi bercabang. Jadi membagi hatinya ke banyak Anjing. personal. Anjay. Fuckboy itu seperti itu. Jadi definisinya udah dapat satu, terus bercabang ke yang Bercabang lain. karena tidak mendapatkan kepuasan di pasangan yang sebelumnya. Anjis. Kalau enggak tergoda dengan wanita lain. Itulah. Oke. Sebelum gue klasifikasi dulu ya. Menurut lo softboy adalah tipe cowok yang dimana ketika biasanya si cowok ini ketika mendapatkan perempuan itu langsung balik kanan, langsung nyari lagi yang lain kayak gitu kan. Nah, dan menurut lo fuckboy adalah tipe cowok yang dimana kalau dia udah dapat pasangan lalu bercabang ke Cabang lain. cabang lain. Nah, ini udah kayak perusahaan cewek itu aja. Belum Kayak bercabang. department store, franchise banyak. Tapi tergantung balik lagi ke orangnya. Nah, Oke. Kalau orangnya emang tidak ngerasa puas dengan satu pasangan itu, ya bisa aja. Tapi kalau udah merasa puas, merasa cocok, ya udah gitu. Kenapa harus bercabang gitu? Satu aja udah bikin puas, kenapa harus ke yang lain gitu? Tapi gini ya, gue pengen nanya sama lo berdua, ketika lo berbicara tentang fuckboy dan softboy, ada nggak sih menurut kalian yang bisa dibanggakan atau yang bisa dikatakan lebih baik daripada misalkan lo fuckboy ke softboy ini, yang lebih baik dari fuckboy itu apa? Kalau udah bikin cewek jatuh cinta ya udah gitu, nggak maksudnya nggak ditinggalin gitu aja langsung. Maksudnya ya ada basa-basi lah, nggak langsung ngejatuhin gitu aja. Fuckboy lebih punya dalam artian lebih Bisa menghargai, bisa bisa menghargai pasangannya. Jadi ketika memang sudah nggak bisa dilanjutin, hubungan nggak bisa dilanjutin, udah ngobrol dulu aja, baru lepas. Belum. Dan softboy langsung tinggalin gitu aja Tanpa alasan. tanpa alasan. Menurut lo sebagai softboy, ketika berbicara soal fuckboy, apa yang lebih baik dari softboy Lebih baik. dibanding fuckboy? Ayo. Mau itu apa? Ya nggak bercabang. Itu sih. Nah, Jadi yang satu. Ini lumayan agak menurut gue ambigu. Soalnya dua orang ini antara fuckboy dan softboy ini menurut gue bisa dikategorikan sebagai yang punya kebenaran masing-masing. Dimana dia fuckboy dan posisinya bisa mengkategorikan dirinya bisa setia kalau memang sudah menemukan orang yang Pas. dan softboy bisa dikatakan ya bisa lebih baik, bisa mengatakan dirinya lebih baik dibanding fuckboy karena tidak Cabang. bercabang. Menurut kalian kayak gimana guys? Memang maksudnya softboy itu emang tidak bercabang, tapi gini, dia tuh deketin cewek, bikin dia jatuh cinta kan, tinggalin, deketin cewek lagi, tinggal lagi, deketin cewek lagi. Dan ada juga yang tanpa dipacarin, dia tuh dipakai, udah dia bosan ngerasa puas, tinggalin, deketin lagi yang lain. Tuh. Itu kategori softboy. Softboy. Oke. Menurut tuh apakah benar nggak yang dikatakan si Cuming nih ketika softboy itu kayak gitu? Di beberapa kejadian emang ada, benar. Ya menutup kemungkinan, tapi kan beda-beda orang, beda-beda kejadian, beda-beda story. Nah kalau untuk Tapi dari lo aku bisa beda. lo bisa pukul rata ya? Kalau menurut lo softboy itu kayak gimana? Kalau pukul ratanya, kalau kebanyakan kejadian ya benar kayak dia. Kalau misalkan ada hubungan yang tanpa status langsung pakai, ada juga banyak. Jadi dia nggak mengatasnamakan atas hubungan gitu, nggak ada kepastian hubungan, tapi mereka melakukan. Jadi anggaplah FWB, friend with benefit. Kalau nggak tahu bisa di Google. Oke. Konsepnya kalau menurut lo ada kejadiannya seperti itu, tapi softboy tidak seperti itu. Kalau untuk saya pribadi nggak. Pribadi
banding kan? Lo bisa pukul rata nggak itu? Lo bisa pukul rata nggak? Softboy itu nggak semuanya kayak gitu loh. Bisa pukul rata nggak? Bisa. Oh, Tergantung kejadian, Iya. orang, dan pribadi personalnya. Tergantung personal bro. Ada yang lo mau komentarin nggak soal kejadian apa yang dialami sahabat kita ini? Kayak misalkan softboy itu nggak bisa dipukul rata kayak gitu semua, tapi tergantung pribadi masing-masing. Dikatakan softboy juga apa bisa seperti fuckboy, namun softboy bisa lebih komitmen mungkin ya. Tidak. juga Tidak berkomitmen. tidak berkomitmen. Tidak Kalau berkomitmen. umumnya Oke. kalau umumnya yang ada di masyarakat emang dia tuh kayak HTS, hubungan tanpa status. Jadi jalan aja we. Kalau Ya. kita udah nyaman ya jalanin aja gitu, cuman nggak ada ikatan. Kayak fuckboy kan ikat dulu, dia seolah-olah ikat tapi di belakangnya bercabang, selingkuh lah istilahnya. Jadi banyak opsional lain gitu. Kalau tuh bahasa tergantung selingkuh itu balik lagi ke masing-masing kan. Enggak, maksudnya nggak semua cowok gitu aja. Nggak semua cowok dia fuckboy terus dia selingkuh gitu seenaknya. Enggak gitu juga, nggak bisa nge-treat orang seenaknya juga. Tapi umumnya ini di umumnya kalau dipukul rata seperti begitu. Anjing mulai panas ya guys. Tapi posisinya kayak gini. Gue di sini akan menjadi penengah ya. Gue nggak ngerti apa itu fuckboy, apa itu softboy. Gue pengen mengklasifikasikan saja. Ketika misalkan ini bisa lo katakan benar atau enggak ya. Fuckboy itu adalah tipe cowok yang dimana bisa setia, betul. Namun rata-rata bercabang, betul nggak? Tidak semua orang. Kan balik lagi ke pribadian sendiri. Kalau lo sendiri kayak gimana? Gue pasti setia aja. Oh, Setia gue. Oke. Gitu. Setia. Dan lo, gue bisa pukul rata softboy. Softboy itu ketika dia nemuin orang yang pas dan dia nggak akan ninggalin cewek tersebut, betul. Betul. Dan kalau misalkan nggak cocok langsung ditinggalin, apakah betul seperti itu? Tergantung ke orangnya juga sih. Jadi kan kalau misalkan softboy kebanyakan karena dari hubungan tanpa status itu si ceweknya pergi duluan biasanya. Nggak mungkin lah. Kayaknya. Tapi Nggak mungkin yang kebanyakan- namanya cewek itu nggak mungkin dia tuh kan kalau bedanya cowok sama cewek. Kalau cewek kan dari 0 sampai 100. Kalau cowok dari 100 sampai 0. Ngerti nggak sih? Jadi maksudnya cowok mah cuma awalnya doang manis, tapi udah lama-lama kan. Kalau cewek kan berawalnya itu cuek, tapi lama-lama kan. Oke, Ya gitulah. Oke. Jadi gue masih agak bingung di sini guys. Lo bisa klasifikasikan kategori antara fuckboy dan softboy itu kayak gimana? Lo bisa komentar di bawah. Konsepnya mungkin gue tutup seperti itu aja dulu untuk saat ini. Tapi not. Oke. Notice. Gue ini tuh berperan sebagai fuckboy, tapi gue bukan fuckboy. Gue fuckboy juga bukan, gue berperan doang, cuman membagi berbeda pandangan, pendapat. membagi pandangan soal klasifikasi softboy dan fuckboy. Anjing. Pura-pura bangsat anjing. Pura-pura. Wah, bukti, gue setia, aku mah. Kalian bisa tanya di member Javanur yang lain bahwa dua orang ini adalah orang yang benar-benar goblok, yang bisa dikatakan orang yang paling bucin di Javanur. Konsepnya, kenapa gue mengklasifikasikan lo berdua sebagai fuckboy dan softboy? Karena apa? Lo berdua emang fokus di bucin anjing. Cuman lo nggak berasa sendiri aja kayak gue biasa aja, tapi gue yang nilai anjing. Ya. Semua orang kan Oke. berhak menilai seorang. Kalau gue sendiri yang nilai, oke, lo bisa ngomong kayak gitu, tapi kan seluruh member Japan udah kayak gitu. Makanya Kan seluruh member, bukan semua orang. Beda kan member sama semua orang. Kalau member kan cuma sekelip gitu aja kan. Beda pandangan sama semua orang. Kayak gitu. Siap. Masih menolak fuckboy deh anjing. Enggak ada yang mau buka fuckboy. Gue kalau udah cuma satu mah udah satu. Yang soft ya coba, gue mah soft aja. Tapi aja yang fuckboy nolak ke fuckboyannya. Kan enggak ada, emang gue mau buka fuckboy. Fuckboy mah enggak ada yang macam kayak gini aja. Ini udah nggak bener guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terus dukung Channel kita. Jangan lupa follow Instagram kami juga di @javanur_.
Juga nanti akan gue simpan link mereka berdua di sini. Dan lo tentuin mana yang lebih baik. Gak ada yang lebih baik. Boy atau soft boy. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.